Kadang, yang bikin lo bingung bukan karena dia udah pergi dari hidup lo, tapi karena setelah semua hal yang terjadi, dia masih aja stalking lo diam-diam. Entah dari akun utama, akun fake, nanya-nanya lewat teman, atau bahkan cuma sekadar mantau story tanpa pernah ngajak ngobrol lagi. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa orang yang katanya udah move on, udah selesai, masih aja nyisihin waktu buat ngikutin kehidupan lo dari jauh? Jawaban dari pertanyaan itu nggak sesederhana, karena dia belum bisa lupa. Ada banyak alasan yang bisa bikin seseorang masih stalking mantannya, atau bahkan orang yang pernah dia deketin aja tanpa sempat jadian. Dan yang menarik, nggak semua alasan itu berarti romantis. Kadang, justru alasan dibalik stalking itu lebih dalam, lebih kompleks, dan kadang lebih egois. Lo harus tahu, manusia itu pada dasarnya makhluk yang sulit banget ngelepas keterikatan. Apalagi kalau ikatan itu sempat bikin dia ngerasa hidupnya lebih berwarna, lebih lengkap, atau bahkan lebih nyaman. Meskipun hubungan itu udah bubar, rasa ketergantungan emosional bisa tetap ada. Mungkin lo pernah jadi pelarian dia dari masalah keluarga. Atau mungkin lo pernah jadi orang yang selalu ngedengerin dia waktu lagi down. Dan meskipun sekarang lo udah bukan siapa-siapanya lagi, otak dan hati dia bisa aja belum sepenuhnya berhenti ngasih sinyal bahwa lo adalah zona aman buat dia. Bahkan ketika udah nggak ada komunikasi sama sekali, stalking bisa jadi cara paling aman buat tetap terhubung tanpa harus terlihat lemah. Orang yang masih punya rasa, atau bahkan sekadar rasa penasaran, cenderung nyari tahu kabar lo lewat jalan paling diam-diam. Dan yang menarik, semakin lo cuek atau terlihat bahagia tanpa dia, makin besar kemungkinan dia bakal stalking lo lebih sering. Bukan karena dia pengen lo sedih, tapi karena dia pengen tahu, apa mungkin dia beneran bisa bahagia tanpa gue. Ada juga kemungkinan lain yang cukup sering terjadi. Dia ngerasa kalah. Ini lebih ke soal ego. Kadang, setelah sebuah hubungan berakhir, ada perasaan yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata, perasaan kalah. Mungkin dia yang mutusin lo, tapi setelah beberapa waktu, dia mulai mikir, kok dia malah makin keren ya setelah pisah dari gue. Nah, perasaan kayak gitu yang bikin dia terus mantau lo diam-diam. Dia butuh pembuktian bahwa hidup lo tanpa dia itu nggak lebih baik. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, lo terlihat jauh lebih sukses, bahagia, dan berkembang, itu bisa jadi tamparan keras buat dia. Dan itulah yang bikin dia makin sering stalking, walaupun sebenarnya itu cuma bikin dia makin tersiksa sendiri. Selain karena ego, ada juga faktor keterbiasaan. Mungkin sebelum hubungan kalian berakhir, dia udah biasa banget mantau lo, tahu jadwal harian lo, tahu siapa aja teman lo, tahu apa yang lo pikirin lewat story atau status. Nah, setelah kalian putus atau menjauh, kebiasaan itu nggak serta-merta hilang. Tanpa sadar, dia tetap buka profil lo, ngeliat updatean lo, bahkan ngezoom in foto lo yang baru. Itu udah jadi semacam rutinitas yang susah buat dihentikan. Apalagi kalau dia belum punya pengganti atau belum nemu hal lain yang bisa ngisi waktunya. Ada juga orang yang stalking bukan karena masih sayang, tapi karena masih penasaran. Rasa penasaran ini bisa datang dari hubungan yang belum sempat selesai dengan baik. Mungkin lo pernah ngeghosting dia, atau sebaliknya. Hubungan kalian berakhir tanpa penjelasan, tanpa penutupan yang jelas. Akhir yang gantung ini bikin orang ngerasa penasaran terus-menerus. Dia pengen tahu, apa sebenarnya yang bikin lo pergi? Atau, apa sekarang lo udah nemu yang lebih baik? Bahkan kalaupun hubungan itu udah lama banget, rasa penasaran kayak gini bisa tetap ada dan bikin dia terus stalking. Dan ada juga tipe orang yang sebenarnya udah punya hidup baru, udah punya pasangan baru, tapi masih tetap aja mantau mantannya. Ini yang sering banget bikin bingung. Kalau dia udah punya orang lain, ngapain masih ngurusin hidup lo? Jawabannya bisa macem-macem. Bisa jadi karena dia pengen bandingin lo sama pasangannya sekarang. Mungkin dia ngerasa pasangannya sekarang nggak sebaik lo dulu. Atau mungkin dia ngerasa bersalah karena ninggalin lo dan sekarang baru sadar apa yang dia hilangkan. Rasa bersalah ini bisa nyeret seseorang buat terus ngikutin kehidupan lo sebagai bentuk kompensasi emosional. Semacam upaya batin buat bilang, gue masih peduli kok, walaupun gue udah ninggalin lo. Lalu, ada juga yang stalking cuma karena pengen tahu, bukan karena ada rasa. Ini lebih ke arah rasa ingin tahu yang tinggi, yang kadang nggak sehat juga. Orang kayak gini biasanya punya sifat kontrol yang kuat.
Dia pengen tetap tahu lo sekarang deket sama siapa, ngapain aja, kerja di mana, bahkan hal-hal kecil kayak lo nongkrong di mana atau siapa yang kasih like di postingan lo. Meskipun dia udah nggak punya peran apa-apa lagi dalam hidup lo, dia tetap pengen jadi penonton utama dalam cerita hidup lo. Dan jangan salah, stalking juga bisa jadi cara buat seseorang nyari validasi. Kadang dia pengen tahu apakah lo masih inget sama dia, atau masih nyindir-nyindir dia di status. Jadi, setiap kali lo update sesuatu yang ambigu, dia bakal mikir, itu buat gue, bukan ya? Dan itu cukup buat bikin dia terus balik lagi ke profil lo, berharap ada tanda-tanda bahwa lo masih mikirin dia. Padahal, mungkin lo udah bener-bener move on dan tulisan lo itu nggak ada hubungannya sama dia sama sekali. Fenomena stalking ini juga nggak selalu tentang perasaan romantis. Bisa juga soal persaingan. Mungkin lo dan dia dulunya ada dalam hubungan yang kompetitif. Entah itu soal karir, pertemanan, atau pencapaian. Setelah pisah, dia tetap merasa lo adalah rival dalam hidupnya. Jadi, setiap langkah yang lo ambil, setiap pencapaian yang lo upload, bakal jadi bahan perbandingan buat dia. Ini yang bikin dia terus mantau lo, bukan karena masih cinta, tapi karena dia pengen tahu apakah dia lebih unggul atau malah tertinggal dari lo. Lalu, gimana kalau ternyata yang stalking lo itu adalah orang yang pernah lo tolak? Orang yang gak pernah sempat lo kasih kesempatan, tapi dia masih tetap mantau lo dari kejauhan? Nah, ini biasanya berkaitan sama penolakan yang belum selesai dalam dirinya. Buat sebagian orang, ditolak itu bukan akhir. Justru itu jadi titik awal buat ngebuktiin sesuatu, baik lo atau ke dirinya sendiri. Dia pengen tahu apakah keputusan lo menolak dia itu benar. Jadi dia mantau lo, mungkin berharap suatu saat lo sadar dan nyesel, atau minimal lo ngeliat bahwa dia sekarang udah pantas. Dan ada juga orang yang stalking lo karena dia sebenarnya pengen balik, tapi nggak tahu caranya. Dia takut gengsi, takut lo udah punya yang baru, atau takut ditolak mentah-mentah. Jadi dia pilih jalur aman, mantau dari jauh. Kadang dia like postingan lo yang lama, atau tiba-tiba muncul di story viewer setelah sekian lama. Semua itu adalah sinyal, walaupun samar. Dia pengen lo notice, pengen lo sadar kalau dia masih ada. Tapi dia sendiri nggak cukup berani buat mulai komunikasi lagi. Satu hal yang juga penting buat lo tahu adalah, sebagian besar orang yang stalking sebenarnya nggak sadar kalau itu udah masuk kategori obsesif. Buat mereka, itu cuma iseng aja buka profilnya. Atau penasaran aja dia sekarang gimana. Tapi kalau itu dilakuin berulang kali, setiap hari, bahkan sampai bikin mereka susah move on, itu udah masuk ke zona yang nggak sehat. Apalagi kalau sampai mereka nyari info lo lewat teman, fake account, atau bahkan nyimpen foto lo buat diliatin terus. Itu bukan cuma stalking, tapi udah mulai mengarah ke obsesi. Yang menarik, di era digital kayak sekarang, stalking itu jadi makin gampang. Cukup punya akun media sosial, lo bisa tahu banyak hal tentang seseorang tanpa harus ngomong langsung. Dan yang bikin repot, jejak digital kita juga nggak sepenuhnya bisa kita kontrol. Sekali lo update story, bisa jadi puluhan mata ngeliat, termasuk dia yang sebenarnya udah lo lupakan. Dan itu cukup buat jadi bahan lamunan dia sepanjang malam. Dan menariknya, meskipun mereka tahu bahwa hubungan udah selesai, perasaan yang dulu pernah tumbuh itu nggak serta-merta bisa dimatikan begitu saja. Banyak dari mereka yang masih terus membuka profilmu, bukan karena mereka nggak punya hal lain untuk dilakukan, tapi karena hati mereka belum benar-benar menemukan tempat baru untuk berlabuh. Kadang, rasa kehilangan itu begitu halus menyelinap, hingga tanpa sadar mereka membuat diri mereka sendiri terjebak dalam kenangan yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa orang bahkan gak sadar bahwa mereka udah jadi semacam penonton tetap dalam hidup lo. Mereka tahu kapan lo lagi bahagia, kapan lo lagi sedih, bahkan tahu siapa orang baru yang sering muncul di postingan lo. Tapi mereka gak pernah muncul secara nyata. Mereka cuma ngeliatin dari balik layar. Diam, tapi aktif. Pasif, tapi konsisten. Dan lo harus ngerti, itu bukan cuma sekadar kebiasaan, tapi bisa jadi ada emosi yang belum tuntas. Cinta yang gak selesai bisa sangat merepotkan. Lo mungkin berpikir semuanya udah beres, tapi buat dia, ada bab yang belum ditutup dengan baik. Ada dialog yang belum selesai, ada pertanyaan yang belum dijawab. Dan celakanya, manusia itu suka mengisi ruang kosong dengan imajinasi mereka sendiri.
Ketika mereka nggak tahu alasan sebenarnya lo pergi, mereka akan mulai menebak-nebak sendiri. Dari situlah muncul keinginan buat tahu kabar lo sekarang, buat tahu apakah tebakan mereka benar. Nggak jarang juga orang masih stalking karena trauma. Ini terjadi kalau hubungan sebelumnya punya luka yang cukup dalam. Dia mungkin masih belum percaya kalau lo benar-benar bisa ngejalanin hidup tanpa dia. Atau mungkin dia masih merasa bersalah atas perlakuannya dulu. Dalam kondisi kayak gitu, stalking jadi semacam cara buat dia mengawasi dari jauh. Bukan buat ganggu, tapi lebih kepengen tahu apakah lo benar-benar baik-baik saja. Karena dalam hati kecilnya, dia mungkin masih peduli, walaupun gak akan pernah ngomong secara langsung. Ada juga yang stalking karena semacam nostalgia. Kadang, seseorang gak pengen balik ke masa lalu, tapi dia tetap senang untuk sesekali mengintipnya. Melihat postingan lo, senyuman lo, caption lo, semua itu bisa bikin dia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Itu yang bikin banyak orang susah move on. Mereka gak sadar bahwa dengan terus menatap masa lalu, mereka sendiri yang menghambat langkah ke masa depan. Tapi yang lebih rumit lagi adalah ketika seseorang stalking karena udah terlalu melekat pada identitas lo. Maksudnya, dalam fase hidup tertentu, lo mungkin pernah jadi pusat dunia dia. Segala hal yang dia lakuin, dia pikirin, bahkan dia rencanakan, semua berpusat pada keberadaan lo. Nah, ketika lo pergi, dia kehilangan arah. Jadi dia mencoba untuk tetap terhubung, meskipun cuma lewat layar. Dan jangan lupa, sosial media itu bisa sangat menipu. Hanya karena seseorang terlihat happy di feed-nya, bukan berarti dia benar-benar udah move on. Banyak dari mereka yang pura-pura bahagia, upload foto liburan, video ketawa ketiwi, padahal di balik itu semua mereka masih nyempetin waktu buka akun lo, scroll sampai postingan lama, dan merasa sesak sendiri karena rindu yang gak tahu mau dibawa kemana. Pernah gak lo ngerasa tiba-tiba dia muncul lagi, tiba-tiba nge-react story, atau kasih komentar random yang sebenarnya gak penting? Itu juga salah satu bentuk stalking yang udah mulai gak tahan lagi dipendam. Ketika cuma ngeliat dari jauh gak cukup, dia mulai cari-cari alasan buat muncul, walaupun sekadar lewat emoji atau kalimat yang ambigu. Dan biasanya, orang kayak gini pengen ngasih sinyal kalau dia belum sepenuhnya pergi. Menariknya, orang yang stalking lo terus-menerus biasanya juga gak ngasih ruang buat diri mereka sendiri buat sembuh. Mereka menggantungkan proses penyembuhan pada perkembangan lo. Kalau lo terlihat menderita, mereka merasa puas. Kalau lo terlihat bahagia, mereka merasa tersiksa. Jadi, yang sebenarnya dikontrol itu bukan lo, tapi emosi mereka sendiri. Dan itu capek banget kalau terus-terusan dijalani. Ada juga yang melakukan stalking karena rasa bersaing. Ini bisa terjadi terutama kalau setelah berpisah, lo dan dia sama-sama mencoba menang. Menang dalam hal karir, penampilan, hubungan baru, atau pencapaian. Setiap kali lo upload sesuatu, dia merasa harus membalas. Lo jalan-jalan ke Bali, dia tiba-tiba upload foto di Lombok. Lo punya pasangan baru, dia tiba-tiba upload foto mesra juga. Padahal mungkin pasangannya cuma teman. Itu bukan bentuk cinta, tapi semacam kompetisi diam-diam yang hanya mereka sendiri yang tahu tujuan akhirnya. Kita juga gak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa beberapa orang stalking karena belum bisa menerima kenyataan. Mereka masih berharap bahwa semuanya bisa kembali kayak dulu. Meskipun udah jelas lo gak ada niat untuk balik, mereka tetap hidup dalam dunia di mana kemungkinan itu masih ada. Jadi, setiap update dari lo itu semacam petunjuk buat mereka, semacam kode alam bahwa lo masih membuka peluang. Padahal, lo cuma posting kehidupan normal, gak ada maksud apa-apa. Dalam beberapa kasus, stalking juga dilakukan karena dia belum menemukan versi dirinya yang baru. Setelah lo pergi, dia kehilangan peran yang biasa dia mainkan. Dulu dia pacar lo, orang yang lo curhatin, orang yang nemenin lo di hari-hari sulit. Sekarang, dia bukan siapa-siapa. Dan itu menyakitkan. Jadi, dia tetap mempertahankan sedikit koneksi dengan lo melalui cara paling sepi dan sunyi, stalking. Tapi, semua bentuk stalking itu juga bisa jadi tanda kalau seseorang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, yang harus disembuhkan bukan cuma perasaan terhadap lo, tapi luka yang ada di dalam diri mereka sendiri. Ketika seseorang masih terus menengok ke belakang, itu bukan karena jalan di depan tertutup,
Tapi karena dia belum siap untuk benar-benar melangkah maju. Yang perlu lo lakukan adalah tetap fokus pada kehidupan lo sendiri. Jangan terlalu terpengaruh oleh siapa yang nonton story lo, siapa yang like postingan lo, atau siapa yang masih buka-buka akun lo. Karena seringkali, apa yang mereka lakuin itu bukan tentang lo, tapi tentang mereka sendiri, dan bagaimana mereka belum bisa mengatasi kehilangan lo. Dan lo harus sadar, salah satu alasan kenapa dia masih stalking lo, bisa jadi karena lo pernah jadi bagian dari hidup dia yang paling stabil. Di saat hidupnya berantakan, lo mungkin hadir sebagai seseorang yang memberi ketenangan. Lo mungkin bukan orang yang sempurna, tapi buat dia, lo adalah rumah. Dan ketika seseorang kehilangan rasa aman itu, gak heran kalau akhirnya dia tetap mencari tahu kabar lo, walau hanya dari jauh. Itu cara mereka buat merasa dekat. Walaupun kenyataannya kalian udah jauh banget. Ada juga tipe orang yang baru ngerasa kehilangan ketika semuanya udah terlambat. Dulu mungkin dia gak serius, terlalu santai, ngeremehin hubungan, atau bahkan menyakiti lo. Tapi begitu lo benar-benar pergi, dia baru ngerasa bahwa kehilangan lo bukan hal yang bisa dia anggap enteng. Nah, dari situ mulai muncul rasa bersalah, rasa pengen memperbaiki, tapi juga rasa takut ditolak. Akhirnya dia memilih diam, tapi tetap memantau. Stalking jadi jalan tengah yang paling aman, karena dia bisa tahu kabar lo tanpa harus berhadapan sama kemungkinan gagal kalau coba mendekat lagi. Stalking juga bisa jadi bentuk dari penyesalan yang gak punya saluran. Banyak orang gak tahu cara minta maaf, gak tahu cara bicara, bahkan gak tahu harus mulai dari mana. Jadi yang mereka lakukan cuma nonton dari jauh, berharap lo suatu saat ngerti isi hati mereka tanpa mereka harus ngomong. Padahal hidup gak bisa dijalani cuma pakai harapan. Tapi ya begitulah manusia. Kadang mereka gak nyari solusi, mereka cuma butuh pelampiasan dari rasa yang gak bisa mereka atasi. Di sisi lain, beberapa orang stalking karena takut lo bahagia lebih dulu. Lo mungkin mikir itu hal kekanak-kanakan, tapi nyatanya ini sering banget terjadi. Ego manusia bisa sangat sensitif ketika menyangkut siapa yang move on duluan. Lo upload foto senyum, mereka cemas. Lo upload foto berdua sama orang baru, mereka panik. Bukan karena mereka pengen balikan, tapi karena mereka belum siap buat lihat lo bahagia tanpa mereka. Jadi mereka stalking buat ngecek, apa lo udah beneran lepas dari gue? Yang paling ironis adalah ketika orang yang ninggalin lo, sekarang jadi orang yang paling sering ngintipin kehidupan lo. Dulu mungkin dia pergi dengan yakin, seolah-olah hidup tanpa lo gak jadi masalah. Tapi sekarang, dia yang paling rajin mantau kabar lo. Ini bukan hal aneh. Kadang seseorang baru sadar akan nilai sesuatu ketika benda itu udah gak ada di genggaman mereka. Dan rasa penyesalan itu gak selalu muncul dalam bentuk permintaan maaf. Kadang, cukup dengan kehadiran diam-diam yang terus ada di balik layar. Dan lo juga harus hati-hati. Kadang stalking bukan sekadar rasa penasaran atau cinta yang belum selesai. Dalam beberapa kasus, itu bisa berkembang jadi obsesi. Kalau seseorang mulai mencampuri kehidupan lo, nyari tahu terlalu dalam, bahkan nyimpen foto atau informasi pribadi lo secara berlebihan, itu udah masuk ke wilayah yang gak sehat. Stalking yang obsesif bisa jadi awal dari perilaku manipulatif atau bahkan gangguan privasi. Maka dari itu, penting buat lo jaga batas, termasuk batas digital lo. Tapi, kalau ditanya apakah semua stalking itu berbahaya, jawabannya gak selalu. Ada yang hanya sekadar pengen tahu kabar. Ada yang hanya ingin mengenang. Tapi tetap aja, hidup yang sehat adalah hidup yang gak terlalu banyak ditengok ke belakang. Kalau lo sekarang ada di posisi sebagai orang yang terus mantau mantan lo atau seseorang yang pernah lo sayang, lo juga harus nanya ke diri lo sendiri, sampai kapan lo mau hidup dalam bayangan masa lalu? Dan buat lo yang sedang diamati dari jauh, penting banget buat gak tergoda buat membuka ruang yang udah lo tutup. Kadang, saat tahu seseorang masih peduli, masih stalking, lo jadi tergoda buat ngasih celah. Tapi lo juga harus tahu, gak semua yang datang lagi itu layak dibukakan pintu lagi. Bisa jadi dia datang bukan buat memperbaiki, tapi buat mengulang luka yang sama. Dan lo gak punya kewajiban untuk nyembuhin seseorang yang terluka karena pilihan dia sendiri. Kita juga gak bisa lupa bahwa di balik aktivitas stalking, ada satu perasaan manusia yang paling universal, takut ditinggalkan. Seringkali seseorang terus mengikuti jejak lo karena dalam hati kecilnya, dia belum bisa menerima kalau cerita kalian benar-benar udah tamat.
Dia takut dilupakan. Takut lo menemukan seseorang yang bisa bikin lo lebih bahagia. Takut kenangan yang dulu indah, pelan-pelan hilang tanpa jejak. Dan semua ketakutan itu dia bungkus dalam bentuk memantau dari jauh. Tapi lo tahu apa yang lebih menyedihkan? Ketika seseorang terus stalking lo, tapi dia sendiri gak berubah sama sekali. Dia cuma pengen tahu kabar lo, tapi gak punya niat buat jadi versi yang lebih baik dari dirinya. Dia pengen lo tetap terhubung, tapi cuma supaya dia gak merasa sepenuhnya kehilangan. Orang kayak gini bukan pengen balik karena cinta, tapi karena kesepian. Dan lo harus bisa bedain antara cinta sejati dan rasa kesepian yang dibungkus dengan rindu. Beberapa orang juga stalking karena mereka takut menghadapi diri mereka sendiri. Mereka gak siap lihat diri mereka di cermin tanpa kehadiran lo di belakangnya. Jadi mereka butuh tahu lo masih ada di luar sana, buat nenangin diri mereka. Padahal yang mereka butuhkan sebenarnya adalah keberanian buat menghadapi kenyataan bahwa waktu terus berjalan dan lo udah gak berdiri di samping mereka lagi. Dan dalam banyak kasus, yang mereka cari sebenarnya bukan lo, tapi versi mereka yang dulu ketika masih bareng sama lo. Mereka rindu versi mereka yang lebih bahagia, lebih dicintai, lebih bersemangat. Tapi karena mereka gak tahu gimana cara menemukan itu lagi, mereka akhirnya cari lo. Karena lo pernah jadi bagian dari titik terang itu. Lo pernah jadi cermin yang bikin mereka lihat sisi terbaik dari diri mereka. Maka dari itu, ketika lo pergi, mereka merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Makanya, jangan heran kalau orang yang paling sering stalking lo adalah orang yang belum bisa menemukan kedamaian dalam dirinya. Dan jangan sampai lo ikut terbawa dalam ketidakdamaiannya. Karena kalau lo biarkan, bisa jadi lo yang akan kembali terjebak di dalam cerita lama yang udah seharusnya ditutup dengan tuntas. Lalu, apakah semua ini berarti stalking adalah hal yang sepenuhnya salah? Tidak juga. Karena pada dasarnya, stalking bukan soal tindakan fisiknya saja, tapi niat dan motivasi di baliknya. Kalau seseorang masih memantau lo karena dia sedang menyembuhkan dirinya sendiri, sedang berusaha memahami perasaan yang belum selesai, mungkin itu adalah bagian dari proses yang dia butuhkan. Tapi ketika stalking berubah menjadi cara untuk mengontrol, menekan, atau membebani, disitulah garis batas harus ditarik. Dalam hidup, kita semua pernah berada di titik di mana kita terlalu lama melihat ke belakang. Kita terlalu sering membuka kembali halaman lama, berharap menemukan jawaban yang belum sempat tertulis. Tapi, kenyataannya, tidak semua cerita butuh epilog. Kadang, cukup dengan mengakui bahwa cerita itu pernah ada, kita bisa mulai menulis cerita baru dengan hati yang lebih tenang. Dan buat lo yang sekarang sedang menjalani hidup, mungkin dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh, atau mungkin dengan semangat baru yang sedang lo bangun, penting banget buat tetap menjaga fokus ke depan. Biarkan mereka yang masih berada dalam bayang-bayang masa lalu menjalani prosesnya. Tapi jangan biarkan proses mereka menyeret lo kembali ke lubang yang pernah lo perjuangkan mati-matian untuk keluar dari situ. Hidup bukan tentang siapa yang masih memperhatikan kita dari jauh, tapi tentang bagaimana kita bisa berdiri tegak, melangkah maju, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kita, tanpa harus terjebak pada masa lalu yang tidak bisa diubah. Karena pada akhirnya, gak peduli seberapa sering seseorang stalking lo, selama lo gak memberi mereka ruang untuk masuk lagi, mereka akan tetap jadi penonton. Dan lo adalah pemeran utama dari hidup lo sendiri. Mungkin lo bertanya-tanya, apa aku harus memblokir dia? Atau, apa aku harus menyapa dia duluan karena tahu dia masih ngelihatin aku? Jawabannya sangat tergantung dari apa yang lo rasain dan apa yang lo mau ke depannya. Tapi satu hal yang pasti, jangan lakukan sesuatu hanya karena rasa iba, rasa kasihan, atau sekadar rasa nostalgia. Karena semua itu adalah jebakan yang halus tapi bisa sangat mematikan. Lakukan sesuatu hanya kalau lo benar-benar tahu bahwa itu baik buat lo, bukan karena tekanan dari luar atau dari bayang-bayang kenangan. Terkadang, bentuk kasih sayang yang paling tulus bukan datang dari mereka yang masih diam-diam melihat lo dari kejauhan, tapi dari mereka yang hadir secara nyata, yang mendukung lo dalam diam maupun terang. Dan kalau lo terus-terusan sibuk memperhatikan siapa yang masih stalking lo bisa kehilangan kesempatan buat melihat siapa yang benar-benar ada di hadapan lo sekarang. Jadi, berhentilah memberi makna terlalu dalam terhadap orang yang masih melihat lo diam-diam. Kadang, mereka gak datang buat mencintai ulang, tapi cuma buat mengisi kekosongan dalam diri mereka sendiri. Dan itu bukan tugas lo buat menambal bagian-bagian yang hancur dalam diri mereka.
Karena lo juga punya luka yang butuh disembuhkan. Lo juga punya mimpi yang perlu diperjuangkan. Masa lalu akan selalu punya tempat dalam kenangan kita. Tapi bukan berarti kita harus tinggal di sana selamanya. Ada saatnya kita buka jendela, biarkan angin masa depan masuk, dan bersihkan ruangan hati dari debu-debu kenangan yang udah gak lagi layak untuk disimpan. Termasuk kenangan tentang dia yang masih diam-diam memperhatikan lo. Dan kalau suatu hari dia benar-benar muncul lagi, mengaku masih menyimpan rasa, atau bahkan bilang gak pernah bisa melupakan lo, maka lihat dia dengan mata yang berbeda. Bukan dengan mata yang dipenuhi rindu, tapi mata yang jernih, yang tahu bahwa mencintai itu bukan soal menatap masa lalu, tapi soal membangun masa depan bersama dengan sadar dan dewasa. Kalau dia datang cuma bawa kenangan, bukan masa depan, maka cukup senyumin dan jalan terus. Karena, pada akhirnya, yang terbaik dari hidup bukan soal siapa yang gak bisa berhenti mikirin lo, tapi siapa yang hadir dan mau tumbuh bareng lo, dari nol, dari luka, dari kebingungan, dan tetap ada saat badai datang, bukan cuma saat indahnya aja. Lo bukan seseorang yang harus dikuntit masa lalu. Lo adalah seseorang yang layak punya masa depan cerah, penuh cinta, dan dihargai secara nyata. Jadi, meskipun lo tahu alasan kenapa dia masih stalking lo, bukan berarti lo harus berhenti. Justru itu jadi tanda bahwa lo sedang melangkah ke arah yang benar, ke hidup yang lebih berarti. Biarkan mereka yang masih sibuk menoleh ke belakang, sibuk dengan bayangan dan kemungkinan yang gak pernah terjadi. Sementara lo terus maju, menapaki kehidupan baru yang penuh dengan kesempatan. Karena hidup ini terlalu singkat buat dihabiskan menunggu seseorang yang cuma berani melihat lo dari layar, tapi gak punya keberanian untuk melangkah bareng lo di dunia nyata. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika semuanya udah berlalu, ketika luka-luka lama udah jadi cerita usang, lo akan lihat ke belakang dan sadar bahwa semua rasa sakit itu gak sia-sia. Karena dari situ lo tumbuh. Dari situ lo belajar. Dari situ lo ngerti siapa yang benar-benar pantas untuk lo jaga, dan siapa yang cukup lo doakan dari kejauhan. Dan kalaupun lo tahu dia masih stalking lo sampai sekarang, senyumin aja. Karena lo tahu, dia kehilangan sesuatu yang gak akan bisa dia temuin lagi di tempat lain. Yaitu lo.